Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim berkunjung kembali ke rumahnya Oyot yang dipenuhi barang langka dan juga barang unik yang udah jarang ditemui di zaman modern seperti ini. Nah, ini merupakan tempat galeri ya, galeri barang-barang antik, barang-barang unik namun masih dalam tahap renovasi. Nanti mau di sini semua barang-barang, tapi yang paling komplit itu di rumah yang satunya lagi. Ini di sini kan ada mesin jahit, ada TV tabung juga ya. Tuh, ada lentera, cempor dan segala macamnya banyak. Dan yang belum kita buka itu adalah isi lemari dari Oyot. Banyak yang penasaran kan seperti apa isi lemari Oyot tersebut. Nanti kita akan lihat secara langsung apa aja koleksi dari Oyot. Nah, ada batu ali, keris dan segala macamnya. Dan ini tuh masih dalam tahap renovasi tuh. Para pekerja yang sedang mengerjakan galeri dari Oyot. Lagi santai Pak ya? Iya. Lagi waktunya istirahat. Nah, ini jadi di sini tuh tempat ngopinya ya Pak ya? Iya. Tempat ngopi. Tuh di sana juga ada ya barang-barang antik, bahkan ada semacam punten, ada televisi kecil ya, TV Iya. TV atau apa itu ya, TV Iya, kecil. TV. Oh, barang-barang antiknya banyak banget di sini, dan yang lebih banyak lagi di rumah yang satunya lagi. Makanya yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan juga bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada kursi santai. Ini boleh didudukin? Boleh. Nah, kursi goyang kayak gini. Untuk para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Ada kendi dan juga jam dinding tuh. Jam dinding jadul. Kalau nggak jadul-jadul amat sih yang ini ya. Zaman sekarang, tapi udah jarang dijual. Ini ada mesin jahit, ini kursi goyang yang tadi Kang Hakim dudukin. Ini kursi goyangnya, ini sama juga kursi goyang. Ini ada mesin jahitnya ya, mesin jahit yang udah bener-bener udah nggak ada ya, butterfly gitu. Terus ada rantang dan segala macamnya di sini. Kalau di belakang sana itu ada sepeda motor dan juga ontel ya. Mau lihat? Oke, yuk kita lihat. Barangkali belum nonton video sebelumnya ya, padahal di video sebelumnya itu udah bener-bener komplit atau lengkap. Ibu. Oke, kita ke sini. Turun terlebih dahulu. Harus bertunduk kayak gini ya. Nah, sebelah sini. Motor jadul semua ya, motor jadul dan juga sepeda ontel. Kita cukup sepintas aja lihatnya ya. Karena di video sebelumnya ada motor jenis apa nih? Tapi sayangnya di sini tuh barangnya tuh nggak bakalan dilelang, nggak dijual ya. Jadi sengaja untuk tempat edukasi untuk anak-anak zaman sekarang, khususnya orang Sunda. Kita lanjut ke rumah yang satunya ya lagi ya, yang komplit perabotan. Bahkan ada kotak dari zaman penjajahan Belanda. Ini tamannya nih. Yang berkunjung ke sini gratis 100%. Dan kebetulan di sini juga ada tim kreator atau tim YouTube dari apa itu, Siar Dalam Gelap. Wah, mau survei lokasi ya Kang ya? Iya. Survei lokasi buat syuting tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 Agustus. Berarti boleh siapa aja yang datang ya? Yang nonton mediomisasi atau apanya gitu. Nah, ini Oyotnya. Oyot, gimana kabarnya Oyot? Sehat? Baik. Segar bugar ya? Sekarang bukan. Tidak kalau punya duit yang kurang teh. Apa? Duit yang kurang Wah, teh. percaya. Kalau barang-barang di sini dilelang udah eman tuh harganya. Dan ini ada sepeda motor mana sih Yot? Yang Oh, ada tuh. belum kita review atau belum kita lihat? Itu paling-paling yang di sebelah sana tuh. Sebetulnya masih banyak. Di orang lain juga masih banyak. Kelihatan muda ya kalau pakai jaket kekinian. Kalau kemarin kan kita pakai baju adat. Ini sengaja saya bungkus supaya nggak kotor.
Ini di Bandung mah Utalalay jenuh gitu. Apa namanya? Utalalay. Yamaha tahun 80. Ya Back to juga. Bukan. tahun 70-an sih. Ini ada tulisannya Yamaha 80. CC mungkin ya atau apa ya? CC-nya. Mungkin atau apa? Bisa kurang ngerti lah. Dibeli harga berapa ini dulu? Ah ya itu makan nggak boleh di ini. Oh, nggak rahasia, boleh kan? disebutin ya, maaf. Lupa kemarin itu kan bilangnya itu jangan disebutin untuk masalah harga. Iya, Tapi yang jelas barang di sini tuh nggak dilelang. Ada juga nih yang Honda 80 atau Honda berapa ini? Honda 80 ya. Terus ini Kalau yang ini malah biasa lah. apa nih? Ada GL Pro nih OT. GL. Nah itu mah Oh, dibuat- zaman sekarang ya berarti ya 3 ya. Nah, itu yang sebelah sana CB tuh. Yang mana? Ya itu yang sebelah. Nah ini CB. Oh, ini. Tapi ini masih bisa dipakai nggak? Bisa sih cuma mungkin harus diperbaiki dulu. Oh, harus diperbaikin. Berarti bisa dipakai Bisa, semua ya? bisa, masih. Bisa dipakai, masih bisa. Untuk pajaknya sendiri gimana? Kalau yang pajak yang masih aman nih yang win aja. Oh, yang win. Kalau yang lainnya udah. Padahal sekarang lagi ada pemutihan. Duitnya yang enggak ada. Oh, duitnya nggak ada. Kita masuk lagi ke dalam ya. Ada apa yang belum kita review teh? Katanya itu ada kotak dari penjajahan Belanda, zaman Belanda ya. Lebih ke ini sih sebetulnya lebih ke apa namanya? Koper. Koper. Nah, nih, koper nih. Koper mana sih? Nah, nih. Padahal kemarin kita review ini golok ya. Iya, tapi di bawahnya nih Oh, di bawah bisa dibuka. bisa sih cuma berat. Oh, berat. Tuh, Oh, Udah. dalamnya ada apa? kosong. Oh, kosongan. Tapi kopernya dari besi ya? Dari besi nih. Atau dari baja ini teh kuningan? Besi. Oh, besi. Besi. Oh. Di orang lain juga mungkin masih ada, cuma ya ini mungkin salah satu yang langka juga gitu. Oh, Yat dapat ini dari mana, Yat? Dari teman. Dari teman. Yang ini apa ya? Yang namanya yang peduli gitu. Yang peduli. Buat edukasi. Oh, edukasi ini. Ini katanya dari zaman penjajahan Belanda. Ya, di zaman penjajahan Belanda juga sudah ada yang koper kayak gini. Berarti usianya kalau misalkan dari zaman penjajahan Belanda udah hampir 1 abad ya? Ya, hampir. Hampir 1 abad. Malah lebih. Iya. Kalau sekarang kan udah 80 tahun kita merdeka. iya. Berarti kalau misalkan koper ini dari zaman penjajahan berarti ada 1 abad ya? Iya. 1 abad. Dan ini televisi yang kemarin. Tadi juga lihat ada televisi kecil. Nah, kalau ini nih keris ya. Kalau kerisnya kan ini kebanyakan dari teman-teman yang apa namanya? Yang nyimpen. Yang nyimpen gimana maksudnya? Di dirawat. Katanya tuh kalau di rumahnya itu suka apa namanya tuh enggak diam katanya. Goyang sendiri. Suka ada keluar masuk katanya seperti itu. Berarti ada sisi mistisnya dong. Ya mungkin lah seperti itu. Setelah ditaruh di sini gimana? Aman. Sama. Kalau sini kan banyak temannya jadi aman gitu. Berarti Oyet ini sang penakluk keris. Bukan. Oh, Di sini bukan. kan banyak keris. Jadi mungkin antara keris dan itu saling ini. Jadi aman. Bersahabat Kita juga ya. Kalau banyak orang tuh kan ada ngobrol gitu. Iya, di rumah sendirian jenuh. Ya, jenuh. Ketika ada temennya, udah ngobrol ngopi, ngadu bako kalau di Sunda ya. Ini tuh gimana kalau keris ini tuh ada khasiat-khasiatnya nggak, Yot? Ya kalau dulu mah tuh kan ada juga nih keris yang disebut keris brojol gitu ya. Keris brojol itu yang ini yang nggak ada look-looknya tuh biasanya yang bukan yang ini. Nah ini udah nih. Oh yang brojol itu yang nggak ada look-looknya biasanya tuh katanya tuh kalau dulu orang yang mau melahirkan susah biasanya suka ininya direndam airnya di air putih katanya diminum. Kalau dulu Keris borojol. Nah, jadi kalau misalkan susah melahirkan, minum air dari keris ini yang air yang dimasukkan keris. Sorry, nggak mungkin keris yang ngeluarin air ya, Yot ya. Atau mungkin hanya cukup ditujukan gitu sama ininya gitu. Tapi kan ada mungkin bacaan-bacaannya. Ya, kalau orang-orang yang ngerti. Ini tuh ada berapa jenis keris yang di sini? Ini kan banyak banget keris. Ya. Mungkin kalau di sini ada yang lurus, ada yang belok-belok aja, yang Enggak, maksudnya nama-nama kerisnya atau jenis-jenis kerisnya saya gitu. kurang paham sih sebetulnya. Kurang hafal juga. Cuma yang tahu keris borojol, ada ada gososro atau apa, saya kurang ngerti. Tapi yang jelas saya tugas saya itu hanya mengamankan supaya keris-keris ini tidak punah gitu. Keris, berarti kalau itu senjata orang-orang zaman dulu ya. Kalau sekarang mah pisau kayak gitu. Ya, sekarang mungkin lebih ke pistol, lebih ke apa gitu ya. Dan maaf Yot, yang pemberian dari orang itu semuanya pemberian dari orang ini. Sebetulnya ada yang nyimpen, ada yang beri, ada juga yang saya dimaharin gitu istilahnya. Dibeli gitu. Oh, beli secara langsung ya. Dan khasiat-khasiatnya itu tadi yang selain untuk melahirkan, untuk apa lagi, Yot? Katanya tuh kalau ada yang kebakaran biasanya ada keris yang cuma diacungkan saja. Jadi nggak merembet tuh apinya gitu. Jadi padam sendiri katanya.
Ada yang seperti itu. Di keris ini ada salah satunya yang mana? Kalau di sini mah nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang mana berarti yang ada khasiat itu yang di sebelah sana? Enggak, maksudnya katanya kalau keris itu macam-macam keris itu ya. Kalau di sini nggak ada yang nggak ada yang kayak gitu. Khasiatnya gitu. Mereka nyetip aja nggak disebutin di sini khasiatnya seperti apa enggak. Ada berapa keris yang dititipin kayak gitu? Yang katanya di rumahnya tuh suka goyang sendiri. Keris yang mana aja? Yang dititipin itu yang ini nih, yang ini. Yang penitipan, yang tadi juga tuh yang keris brojol tuh dititipan. Jadi istilahnya itu hak simpan, bukan hak jual atau hak apa gitu. Dan barang-barang silakan diamankan, istilahnya itu dititipkan wasiat. Ya kalau yang namanya wasiat kan nggak boleh di ini. Golok sendiri gimana? Nah, kalau ini mah nih golok Ciomas, sebutnya tuh golok Ciomas ya. Golok yang dari Banten gitu atau kalau Ciomas. Golok cuma ya dari seputar Indonesia kan banyak macam-macamnya tuh. Berarti ini bukan golok-golok semacam kayak si pitung yang kayak gitu, bukan ya? Enggak sih, ini juga kan ada golok juga yang kalau orang yang mistis bekas-bekas jawara, bekas-bekas jawara ada nggak? Mistis itu yang biasanya yang mistis itu yang ini ada gambar-gambarnya nanti sebetulnya tuh. Yang sebut apa tuh ya? Cuman udah karatan ya, udah nggak kelihatan. Berarti kan ada gambar-gambarnya. Golok-golok bekas jawara zaman dulu ya? Ya mungkin yang suka ini apa namanya, yang suka katanya lah istilahnya itu ngagem, memegang ageman senjata, istilahnya senjata andalannya gitu. Dan disclaimer ya, di sini tuh bukan Mi Gusti tapi ya, Mupusti. Ini juga nih kalau menurut yang memberikannya ini kalau berburu bandol kalau di sini ya. Bandol itu apa? Bagong. Oh, bagong. Katanya nih kalau babi ya? Dengan apa nama senjata ini, bedog ini katanya bagong-bagong itu suka nyamperin katanya. Nyamperin dengan sendirinya gitu katanya gitu. Menurut mereka yang ngasih ini. Sama Oyot sendiri pernah dicoba nggak? Enggak lah, saya nggak suka berburu. Oh, nggak suka berburu. Nah, ini nih ada lemari. Ini lemari kayak dari Cina ya atau lemari apa? Kalau pemberian? Di Cina enggak, saya beli ya. Kalau harga saya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dulu mah di Cina mah itu kan dipakai buat obat-obat tuh. Buat obat-obatan herbal. Kalau sekarang Oyot di herbal apa? Ya, buat koleksi batu akik ya. Koleksi batu akik yang paling ramai itu waktu Pak Jokowi pas pertama kali dilantik, demam batu akik di Indonesia ya. SBY atau Jokowi lah. Ya, Jokowi. Pas Jokowi baru-baru dilantik kan di Indonesia demam batu akik. Ya, sama kemana-mana nyari batu akik. Ya, saya mah cuma sih. Oh, banyak. Ini jenis batu akik apa aja sih? Ya, kurang ngerti. Kurang hafal juga. Kurang ngerti. Ini beli atau gimana nih? Ya, saya lebih banyak yang ngasih. Yang ngasih? Yang saya minta lah, saya paksa dia. Oh, jual dedet. Minta dedet. Minta dedet ya. Ada berapa batu akik di sini, Yot? Ya, saya tuh kan rencananya itu saya paling sedikit harus punya 360. 300. Sekarang udah terkumpul berapa? Saya belum ini lagi, belum dihitung ulang. Cuma kenapa harus 360? Saya inginnya tuh satu hari itu ganti-ganti gitu. Jadi satu tahunan. Oh iya, 306. Bahkan kalau satu tahun 365 hari dong, Yot. Ya, 165 ya. Nah, ini batu akik juga sama. Ini virus katanya. Kalau ini saya tahu virus. Oke. Nah, kalau yang ini yang panjang-panjang biasanya itu lebih ke pandan katanya. Ini berarti sekarang pakai batu akik apa, Yot? Wah, ini batu akik hitam aja. Hari ini. Iya. Besok ganti lagi. Iya, ganti lagi. Besok ganti lagi. Tapi gimana, senang sih sebetulnya. Di bawah ada apa lagi tuh? Wah, enggak, ini mah yang kosongan. Aja, kosong. Oh, ya, kosongan. Itu ada kayak dari kulit apa? Maaf ya, Teh, saya buka. Oh, bukan. Bukan buat tempat batu akik ini. Oh, tempat ini. Tapi ini mah saya ini buat perhiasan zaman dulu nih. Buat ibu-ibu, tete-tete yang suka. Ini apa ini, kayak apa sih? Kalung. Enggak, maksudnya nih giok atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Perhiasan perhiasan jadul ya. Orang-orang ningrat zaman dulu. saya sengaja dikumpulkan. Oh, enggak sengaja. Sengaja. Gitu. Sengaja dikumpul. Dan ini kemarin itu saya penasaran yang ini nih. Ini ada kayak semacam materai. Kalau ini tuh apa sih namanya, ya? Perangko. Oh, perangko. Jadi perangko itu untuk apa dulu? Legalitasnya kalau kita ingin kirim surat, itu harus ditempelin di amplopnya itu seperti itu. Perangko. Jadi semakin kita beli perangkonya mahal, semakin cepat surat datang ke tempat yang dituju. Jadi ongkirnya kalau dulu gitu. Kalau sekarang ongkir gitu. Jadi kan ada yang ekspedisi tuh yang ekspres, yang biasa gitu, yang 3 hari, ada yang 1 hari nyampe. Berarti ini kalau dulu mah dari jenis perangko ini. Dan uniknya perangko itu biasanya itu sesuai dengan tahun itu lagi musim apaan begitu. Maksudnya gimana?
misalnya nih pemerintah tahun ini sedang mengadakan atau menggalakkan budidaya lele misalnya, yang booming di pemerintahan itu adalah gambar lele gitu teh. Di perangkonya itu. Berarti kalau kita ngalamin zaman boomingnya batu akik, gambarnya batu akik. Gambar batu di sananya tuh. Iya, itu bapak wayangan. Bumbul. Terus ini apa? Ya, perangko. Perangko juga sama ya. Nih perangko nih. Nah, perangko ini kan ada tahunnya juga. Oh, tahun pembuatan. Harganya ada tahunnya. Rp500. Ini yang di uang sekarang tuh uang 50.000 ya? Itu Bapak Eta. Bapak Saha Bapak Eta teh. Ini juga saya juga koleksi ini juga nih. Apa? Kain-kain. Kain apa? Kain-kain yang berharga lah. Kain-kain apa namanya? Kain Samping. Samping yang lumayan kalau harganya itu. Boleh lihat. Nah nih. Maaf. Oh iya, samping-samping jadul. Nah, samping-samping jadul. Ini dari Angkok. Dari Mutiara namanya. Batik tulis asli ya. Ini batik tulis asli. Tuh, coba aja tuh. Tahun ya. 1910 tahunnya. Terus ada berapa jenis samping? Ya, ada Meyer. Iya, Meyer yang paling terkenal. Ada daung nih, ada daung. Daung. Ini harganya lumayan ya kalau sekarang ya. Udah banyak-banyak dicari. Yang ini loh yang Meyer. Nah, ini yang Meyer yang putih. Ini dapat dari mana? Dari orang tua? Ya, saya biasa ngolok lah sama orang tua. Ngolok, maksa di wae. Maksa. Ini Meyer. Yang putih-putih Meyer. Siap, Meyer. Seperti ini nih, tuh Meyer. Oke, nah Meyer jadul ya. Yang ada mah di saya mah ada Batik itu semua batik tulis asli ya? Ya. asli dong. Asli. Nah ini samping jadul, tapi sayangnya Oyot itu nggak mau dilelang, nggak mau dijual ya. Iyalah. Siapa tahu penonton tuh ada yang mau borong semua Yot, ini 1M 2M gitu ya. Enggak lah. Nggak bakal dijual ya buat edukasi. Ini 3 negeri itu kalau kata orang tua. Kenapa di 3 negeri? Saya kurang ngerti, kurang paham. Tapi ini batik 3 negeri katanya. Spesial di Lak. Kalau yang pakai gini tuh istrinya orang-orang ningrat ya. Kalau yang ini mungkin orang kaya lah, jutawan. Betul. Kalau sekarang mah kan kalau dari pria mah sarung tuh BHS yang sampai betul, sekarang masih bertahan gitu. Nah ini kamera jadul banget nih yang udah di review. Kamera jadul, radio jadul. Dan ini kris lagi ya, bukan? Nah, itu senjata-senjata yang seputar Indonesia lah. Senjata-senjata dari setiap daerah adat. Ada. Nah itu ada mandau, ada celurit tuh kan. Yang sebelah sini. Ada celurit. Oke. Nah, kalau ini Sunda nih. Kujang. Kujang. Barang-barang langka nih, barang-barang langka semua di sini bisa kita lihat ya. Kalau pengen review secara detail, kalau kemarin kan kita kebanyakan ngobrol ya. Ini saya perlihatkan secara detail yang pengen nostalgia. Cukup 5 detik satu barang ya. Nah, seperti ini. Telepon jadul, ada telepon jadul juga di sini ya. Ada telepon, radio. Oh, ini apa? Mesin ketik ya, Yat ya? Ya. Mesin ketik. Itu mah senjata ini abri itu apa? Amunisi. Buat amunisi tempatnya. Nah, ini ada cangkir minuman. Nah, ini kalau sekarang ini sering nemuin juga sekarang nih. Berarti nggak terlalu langka ya, terlalu jadul. Ada jam juga, ada radio di sini. Oh. Pokoknya super komplit barang-barang jadul di sini, tapi nggak semua ya. Ada di sini paling lengkap. Ini untuk cara berhitung zaman dulu ya. Cipoa itu. Cipoa itu apa? Namanya Cipoa itu. Cipoa. Orang Cina biasanya itu yang pakai itu. Untuk berhitung-hitung kayak gitu kan ya? Kalau sekarang mah kalkulator. Ya. Kita juga tidak tahu cara itunya. Cara pakainya. Nah ini kalau ini handphone modern, ada pernah yang pakai nggak handphone kayak gini? Kalau ini kan Android ya sekarang ya, Android J2 Prime. Terus apa ini mah yang udah sekarang emang udah mau punah. Sengaja simpen, nanti mau jadi bahan barang langka lagi. Terus ada tab juga di sebelah sini. Mainan jadul juga saya simpen. Apa? Kenapa? Karena dulu saya nggak kebeli itu. Oh, jadi saya sekarang nostalgia. Waktu kecil nggak kebeli mainan, jadi udah tua ngumpulin. Jadi saya itu aneh itu. Iya bener ya, mainan jadul. Balas dendam. Balas dendam. Jadi motor juga mungkin dulu nggak kebeli, sekarang balas dendamnya. Seperti itu. Nggak ngalamin begitu ya? Oke. Suka sedih gitu. Suka sedih ya, rengek-rengek. Oh. Kalau ini apa ya yang di dalam ini ya? Oh itu mah lebih ke enggak jadul sih, simpan aja itu mah. Oh simpan aja sengaja. Ini handycam.
Tahun 2006-an udah pakai kayak gini ya, 2000-an lah, tahun 2000-an. Tuh, kamera jadul juga di sini ada. Yang kaset mungkin sekarang yang udah nggak dipakai lagi. Kaset, karena ini sekarang kalau radionya itu udah nggak ada ya. Ya kalau saya itu lebih senang kenapa itu aja tuh. Kalau mau menghidupkan musik itu itu aja kasetnya diimpek-impek dulu, diputar-putar dulu kan kalau yang kaset. Iya gitu. bener ya. Supaya nggak muternya tuh lancar gitu kan. Saya kenapa harus seperti itu ya? Itu ritualnya itu indah sekali gitu. Storiesnya ya. Yat boleh sambil duduk Yat, ngobrol Yat. Ya siap. Nah, Yat sambil di sana aja duduk. Kalau ini kita berbicara sisi mistis ya Oyot ya, karena kan tadi Oyot menyinggung-nyinggung keris yang ada yang dititipin, dititipkan ke Oyot gitu ya. Pas pertama kali pegang keris itu emang ada perbedaan atau aura yang berbeda nggak Yot? Yang kerasa gitu. Kalau Oyot sih sebetulnya karena orangnya itu lurus-lurus aja ya, nggak ada sisi seperti itunya, jadi nggak biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau ada orang lain yang mungkin kawenehan lah gitu atau indigo dan sebagainya ya mereka akan merasakan auranya gitu. Pernah ada yang berwujud langsung gak Yot? Ke saya ngelihat enggak. Ke Oyot atau ke anak Oyot siapa aja gitu saudara? Ya kalau ke orang lain mah ada yang sering ke sini nggak mau duduk katanya nggak mau saya takut katanya gitu. Ada sih sebetulnya. Kalau ke Oyot sendiri atau keluarga enggak lah. Oh, enggak. Aman gitu. Aman. Karena takut sama Oyot sang penakluknya. Enggak. Jadi kita kan istilahnya itu lurus lah, nggak ada sisi percaya yang lain kayak gitu ya. Nah, jadi udah aja. Ini kan benda kita tuh tugasnya hanya untuk istilahnya itu merawat. Jangan sampai nanti peninggalan orang tua dulu hilang. Karena ada jargon yang dari Telagambang itu katanya itu jaga ini pusaka kerjaga gitu. Sempat gak Yot ada yang datang ke sini nawar semua barang Oyot di sini? Nggak, ada juga yang mau membeli kayak piring katanya nih anti basi katanya tuh mau dibeli, artinya kalau ada makanan disimpan di sana itu nggak basi katanya. Piringnya ada di sini? Ya nanyain gitu teh, dan mereka mempercayai piring yang seperti itu gitu. Kalau katanya mau dibeli, janganlah, nanti jadi takutnya disalahgunakan. Padahal itu piring nggak anti basi disangka anti basi dan sebagainya. Iya. Udahlah, yang udah ada di sini bukan nggak boleh sih, jangan sampai keluar lagi lah, udah disimpan aja gitu. Udah, jadi pokoknya kalau misalkan udah ada di sini nggak bakal bisa keluar lagi ya. Walaupun ditawar dengan harga tinggi. Tapi kalau harga tinggi ya mikir dulu lah. Oh, mikir 2 kali ternyata ya. Kalau ditawar harga tinggi asal borong semua. Jangan satu-satu. Kalau borong semua jangan. Oh, jangan. Jangan, itu canda aja. Walaupun saya nggak bisa dijual, apapun yang saya simpan, apapun yang saya sengaja untuk bahan pendidikan buat anak cucu, bukan haram sih hukumnya ya. Jadi nggak rela kalau misalnya teganya digadaikan dengan uang gitu. Seperti itu. Karena di atas juga tuh ya, yang di atas itu ternyata ya telepon zaman dulu, handphonenya zaman dulu yang dibawa-bawa kayak gitu ya ya, luar biasa. Jadi ini salah satu kolektor berarti ya kategorinya ya. Ya boleh lah sebut kolektor, tapi nggak juga sih. Kalau kolektor kan harus ya banyak duitnya tuh. Kalau Oyot lebih seneng ngumpulin yang orang lain nggak suka, Oyot suka gitu, simpen. Pernah nggak ada yang Oyot ngambil sendiri nih dari tumpukan sampah atau gimana barang-barang ada di sini? Belum. Kalau saya itu sebetulnya bukan tukang geroksok. Enggak, maksudnya lihat di tumpukan sampah ada barang antik dibawa kayak gitu enggak? Mungkin bukan ditumpukan sih sebetulnya ya. Tapi kalau di rumah orang tua ya yang kelihatannya udah nggak dibutuhkan lagi itu, nggak layak disimpannya gitu. Sering kalau seperti itu mah. Seperti risbang kayak gitu. Misalnya gini nih ada cangkir lah, katakanlah cangkir kan. Ini cangkir jadul nih. Mereka kelihatannya nggak dirawat, udah disimpan di mana aja gitu. Udah di aja, saya ambil gimana gitu. Dibawa ke sini ya. Banyak. Malahan kalau sekarang ya, kalau ada teman-teman atau orang-orang yang tahu Oyot itu seperti apa, kadang-kadang kalau nemu ya ngontek, "Yot, mau nggak nih yang kayak gini?" gitu misalnya. Saya mau, ya baru sok ambil atau saya nanti antarkan dengan sukarela gitu. Karena tahu keinginan Oyot itu seperti apa, tujuan Oyot itu seperti apa ngumpulin ini gitu. Jadi tempat edukasi dan semoga galerinya itu cepat rampung, amin. cepat selesai ya galerinya. Rencananya ini nanti bakal dipindahin ke galeri semua nih, galeri barang-barang langka, barang-barang unik ya. Itu ada patung juga. Ini ada tombak nih, maaf ya, tombak dari mana nih ya? Dari zaman dari teman yang katanya dari Cirebon katanya nih, tapi Kesultanan.
Tahu ya, tapi dari teman dari Cirebon katanya. Tapi ini dari temannya itu bukan dari langsung dari Cirebonnya. Jadi transit lah gitu. Apa namanya? Apa namanya itu teh step apa? Dari tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan gitu. Akhirnya nyampe di Oyot. Gitu. Dirawat. Ya. Tombak-tombak itu prajurit ya. Tahu ya saya. Prajurit zaman kerajaan. Kalau lihat, saya juga tahu, bukan tahu sih Yot. Lihat di film-film Angling Dharma yang kayak gitu. Lihat film Angling Dharma kan kalau prajurit itu pakai tombak yang kayak gituan. Tapi kalau ini mah buat berburu katanya. Dulu kan di sekitar hutan tempat bercocok tanam itu kan banyak bandol, bagong. Jadi suka memburu itu dengan tombak-tombak seperti ini. Oke, ya. Siap Yot, makasih ya Yot ya. Siap. Atas waktunya, semoga Oyot sehat selalu dan juga Amin. berkah selalu. Oke teman-teman, itulah tadi ya kunjungan yang kedua kalinya saya ke rumahnya Oyot Astahiam yang berada di Desa Sangyang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Tepatnya di Blok Sang yang lama. Di Blok Sang yang lama. Yang Pokoknya ada situnya lah, pokoknya yang ada situnya. Oke, dekat situ tinggal nanyain Oyot Astahiam. Udah pada tahu semua, nanti diarahin. Yang mau berkunjung ke sini 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.